Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Asidiki dengan NIM 210001842 kelas I Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 8 sampai 12 mata kuliah pemrograman web untuk uji kompetensi 2. Pertama ada pertemuan 8, yaitu membahas tentang JavaScript lanjut. Materi pada pertemuan ini menggunakan JavaScript lanjut program yang saya buat, yaitu program untuk menginputkan biodata. Kemudian program tersebut nanti akan menampilkan output dari data yang telah diinputkan dengan menggunakan percabangan if dan penggunaan variabel untuk membaca inputan. Untuk skripnya dapat dilihat di sini. Di sini adalah penggunaan percabangan if dan penggunaan variabel untuk membaca inputan. Kemudian hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pertemuan 9, yaitu membahas tentang server-side programming. Nah, pada pertemuan 9 ini membahas tentang server-side dengan sintak dasar PHP. Program ini menerapkan penggunaan variabel dan penggunaan simbol operasi aritmatika. Nah, dapat dilihat output programnya. Kemudian ini adalah kode program. Pada program ini menggunakan script PHP dan menggunakan echo untuk mengoutputkan. Kemudian simbol dolar ini untuk mendeklarasi variabel. Jadi nanti tidak perlu didefinisikan tipe data yang digunakan pada variabel. Nah, kalau untuk ini, untuk mengetahui nilai true atau false-nya suatu kondisi. Jika nilainya false akan kosong, kemudian jika nilainya true maka akan muncul angka 1. Selanjutnya di pertemuan 10 yaitu membahas tentang server-side programming. Yang pertama menggunakan conditional if else, yaitu untuk mengkonversi nilai angka menjadi alfabet. Dapat dilihat di sini, jika variabel nilai yang diinputkan oleh user lebih dari sama dengan 80, maka nilainya akan A, dan seterusnya. Kemudian terdapat juga program perulangan menggunakan for, yang nantinya user menentukan kondisi dan batas-batas for yang nantinya akan keluar berupa outputan bintang yang berbentuk segitiga. Selanjutnya ada pertemuan 11, yaitu server-side programming lanjut. Di sini terdapat 12 program. Yang pertama ada kita menginputkan nama menggunakan text box, nantinya akan di-outputkan kembali, sama dengan yang kedua. Yang ketiga pun sama, namun terdapat perbedaan dalam kode. Kemudian untuk yang keempat, di sini ada menggunakan tipe teks yang berada pada baris 7 di sini, baris 10. Kemudian nanti dalam percabangan if dari baris tertentu itu berguna untuk menampung data yang diisikan oleh user agar ditampilkan pada file action kemudiannya. Kemudian dalam baris 8 sampai 11 itu untuk mengoutputkan hasil inputan. Kemudian yang program kelima dari pertemuan 11 yaitu program untuk login. Di sini user diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah diatur dalam kode program. Jika hasilnya sesuai, jika inputannya sesuai, maka akan tampil seperti ini. Jika tidak sesuai, maka program tidak akan berjalan seperti ini. Nantinya akan Anda salah menginputkan username atau password. Kemudian yang program ke-6 dalam pertemuan 11 yaitu user diminta untuk memilih
prodi menggunakan input tipe radio. Di sini ada beberapa pilihan, kemudian jika ditekan pilih, maka akan tampil output dari pilihan yang dipilih user. Kemudian di program ke-7 pertemuan 11, yaitu user diminta untuk memilih pemain bola favoritnya, sama seperti tadi, namun bedanya menggunakan yang program ini menggunakan checkbox. Jadi dengan memilih, mengklik salah satu pilihan, kemudian jika ditekan pilih, maka akan teroutputkan pilihan yang dipilih tadi. Kemudian di program ke-8, user diminta untuk memilih presiden favoritnya. Kemudian di program 9, yaitu menggunakan list box, user diminta untuk memilih HP favoritnya. Kemudian jika sudah dipilih, maka akan tampil output dari pilihan yang dipilih user. Kemudian di program ke-10 terdapat input user diminta untuk menginputkan kritik dan saran menggunakan text area. Kemudian inputan tersebut nantinya akan ditampilkan kembali seperti ini. Kemudian di program ke-11 user diminta untuk menginputkan biodata, ada nama, email, website, gender, kemudian nanti inputan tersebut akan ditampilkan menggunakan ini. Kemudian di program ke-12 pertemuan 11, user diminta untuk menginputkan jawaban pada form tersedia. Bedanya dengan program yang lain, pada program ke-12 ini menggunakan CSS untuk menampilkan warna seperti warna birunya ini, kemudian ada box putih untuk mewarnai ini dan ini, tertera semua dalam program CSS yang sudah dibuat. Kemudian lanjut pada pertemuan ke-12, yang pertama program untuk mendeklarasikan dan menampilkan array, ini bentuk outputannya. Kemudian di program kedua menggunakan array juga, namun angka. Untuk yang ketiga itu menggunakan for, ulangan for, yang sudah ditentukan outputnya, dan outputannya akan berupa warna pelangi. Kemudian di program keempat ada array menggunakan asosiatif dan menggunakan asosiatif juga, yang bedanya yang awal menggunakan for, yang kedua menggunakan while. Untuk program kelima pertemuan 12 sama menggunakan array. Di sini array-nya akan dicetak, contohnya seperti ini. Kemudian di program ke-6 pertemuan ke-12 yaitu mengurutkan array dengan metode sort dan rsort. Seperti ini outputannya. Kemudian program 78 sama dengan program ke-6, bedanya yang program ke-7 menggunakan asort dan rsort, dan yang ke-8 menggunakan ksort dan krsort. Untuk program ke-9 yaitu mengatur posisi pointer dalam array. Contohnya seperti ini. Kemudian di program ke-10 untuk mencari elemen array, yaitu dalam array terdapat beberapa variabel yang disimpan dan akan menampilkan array yang dicari. Outputnya adalah seperti ini. Kemudian untuk program ke-11 yaitu fungsi tanpa return value dan parameter. Di sini fungsinya tidak mengembalikan nilai apa-apa, hanya mengeksekusi kode di dalam function. Di sini tidak terlihat karena di sini programnya untuk mengoutputkan perulangan nilai genap dari angka 1 sampai 100. Kemudian di slide 12 ada fungsi tanpa return value dengan parameter. Beda seperti yang 12, untuk yang ke-12 ini menggunakan parameter.
Jadi parameter nilainya itu dikirimkan ke dalam fungsi yang kemudian akan ikut diproses di dalam badan fungsi. Dengan menggunakan parameter, suatu fungsi tersebut dapat memberikan hasil yang dinamis atau berubah-ubah setiap fungsi tersebut dipanggil. Kemudian yang ke-13 ada fungsi dengan return value dan parameter. Di sini contohnya menggunakan luas lingkaran. Kemudian program ke-14 ada passing by value. Itu mengirimkan parameter dengan mengcopy nilai dari pemanggil atau caller ke function. Kemudian di program terakhir dari pertemuan 12 yaitu passing by reference, yaitu pemberian argumen kepada function parameter saat pemanggilan function dengan memanfaatkan reference pada function parameter. Contohnya outputnya seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.